Ya, ini Iya negara ya. keenam berarti ya Mbak Anneke ya. Jadi setelah China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea. Korea juga baru-baru ini kita dengan India. Sedangkan BSA-nya bilateral swap agreement kita ada dengan 6 negara ya. Jadi ada China, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Korea juga. Jadi sebenarnya semakin banyak negara kita melakukan swap arrangement ataupun juga local currency settlement atau local currency transaction ini sebenarnya semakin baik ya. Jadi kita bisa menggunakan mata uang kita untuk bertransaksi di negara-negara tersebut. Walaupun yang pada prakteknya sekarang baru dengan Thailand ya dan Malaysia yang benar-benar sudah bisa kita aplikasikan, mungkin sebentar lagi dengan Singapura ya. Jadi mereka juga bisa menggunakan mata uang mereka juga ketika bertransaksi di Indonesia. Tapi persoalannya kalau saya perhatikan sosialisasi ke presiden kita di Indonesia ini kelihatan lebih berhasil gitu ya. Karena kalau kita perhatikan aplikasi kita tuh kita sudah sudah kita gunakan misalnya di Thailand ya. Jadi banyak turis-turis kita Indonesia yang pergi ke Thailand menggunakan aplikasi kita kris kita ya di sana. Tapi sebaliknya turis dari Thailand, turis dari Singapura, dari Malaysia kalau saya perhatikan dari data itu masih belum optimal, masih kecil ya. Ini sebenarnya harus dua belah pihak, mungkin juga di pelabuhan-pelabuhan, di airport misalnya ya kita bisa sosialisasikan bahwa mereka pun ketika berkunjung ke Indonesia, ke Bali, kemanapun ya, itu bisa menggunakan aplikasi QR mereka di sini gitu ya, sehingga tidak hanya dana kita yang keluar ke negara lain, tapi negara lain juga devisanya masuk ke kita. Itu yang lebih penting. Baik, Mungkin itu Mbak Anaka. baik. Bagaimana evaluasi Anda terhadap stabilitas rupiah sendiri Pak David? Apalagi ini sudah 6 negara yang bekerja sama dengan kita? Ya, saya pikir ini membantu pastinya ya. Kita punya bilateral swap arrangement dengan China, Jepang. Kita juga ada dengan Chiang Mai Initiative, itu juga nilainya cukup lumayan ya. Kita bisa akses hampir 30 billion bahkan dengan Chiang Mai Initiative. Ini multilateral agreement sebenarnya dengan negara-negara ASEAN dan mitra kita. Tapi sebenarnya dulu juga pernah dijajaki bagaimana bisa mengakses ke US dollar-nya langsung ya kalau ada swap arrangement ataupun kalau dengan dolar itu lebih baik lagi tentunya. Jadi kalau kita perhatikan hanya ada beberapa negara yang punya swap arrangement langsung dengan US dollar, misalnya Jepang, Singapura ya, Korea dan seterusnya. Jadi saya pikir ini sudah cukup baik, sedangkan dari local currency settlement-nya sendiri juga kita perhatikan kalau dari sisi ekspor memang negara-negara pengimpor tuh kebanyakan masih mintanya US dollar. Ya, jadi mereka ketika kita ekspor kita dibayar dengan US dollar itu masih 94-95%. Tapi untuk import ini saya perhatikan mulai ada peningkatan ya. Ketika kita import barang-barang dari Malaysia atau dari Thailand dan juga dari China, ini kita lihat porsinya untuk penggunaan mata uang masing-masing itu sudah mulai meningkat. Contohnya dengan China Yuan, itu kita import barang-barang dari China itu sudah hampir seperempat ya, 25% tuh barang-barang dari sana itu sudah menggunakan Yuan. Ya, jadi mitra dagang kita di China itu sudah mereka pelan-pelan minta dibayar dengan Yuan gitu ya. Jadi ini yang salah satu kita lihat peningkatannya cukup signifikan. Nah, ini kita juga bisa dorong untuk negara-negara lain ya, sehingga bisa saling menggunakan mata uang masing-masing ketika melakukan transaksi dagang ekspor maupun impor.